Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianingrum. Saya dari SMK Negeri 3 Buduran. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan koneksi antar materi 2.1 yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran diferensiasi juga bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang menuntut guru untuk mengerti kebutuhan dari setiap murid yang akan diajar. Selain itu, menurut Tomlinson pada tahun 2001, pada halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Di sini dapat dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Melalui kegiatan pemetaan dapat melalui proses wawancara, observasi, survei, ataupun angket. Kemudian, tahap yang kedua, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu menyusun rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas melalui hasil pemetaan. Kemudian, tahap yang keempat melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan dan kebutuhan murid. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran diferensiasi dengan meminta umpan balik pada murid. Kemudian berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama, guru melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua yaitu guru menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid, di sini terdapat 3, yaitu kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Kemudian yang kedua, tentang minat belajar murid, yaitu memberikan pilihan kepada murid untuk memilih sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat akan memotivasi murid untuk belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu profil belajar murid, dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan yang majemuk, budaya, dan lingkungannya. Kemudian menerapkan 3 strategi diferensiasi. 3 strategi diferensiasi yaitu konten, produk, dan proses. Nah, di sini untuk yang konten, guru menyiapkan konten pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid dan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, proses. Guru memvariasikan proses dengan beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses mengacu bagaimana murid dapat memahami dan memaknai materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Strategi guru untuk memodifikasi jenis tagihan produk yang dihasilkan oleh murid dalam mengembangkan dan menerapkan yang telah mereka pelajari. Kemudian, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Pada secara keseluruhan, intinya yaitu mengimplementasikan dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mencapai
murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini untuk koneksi antar materi antara modul 1.1 tentang filosofi KD dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka setinggi-tingginya. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan sebagai manusia atau anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang belajar dapat memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa prosesnya anak-anak tersebut dapat selamat dan bahagia. Kemudian untuk diferensiasi sebagai pendidik, kebutuhan guru dapat memenuhi melalui belajar murid pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian koneksi berikutnya, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid yang berkaitan dengan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang siswa butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan pada murid, yaitu peran sebagai guru penggerak. Membantu siswa dalam belajar, mampu memunculkan motivasi siswa untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentang visi guru penggerak, yaitu guru dapat melakukan pendekatan dengan melalui tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa. Kemudian ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Berikutnya, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Kemudian, jabarkan 3 strategi diferensiasi dan yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya tentang budaya positif berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar, serta adanya pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kemudian, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Simpulan dari koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul yang lain, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya, nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan simpulan yang terakhir, pembelajaran yang berpihak pada murid akan mengutamakan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.